Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alani al-ma'arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd ayyuhal ikhwan al akhwat. Usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan dia jadi baik, dia akan pahamkan orang tersebut dalam agama. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya yang paling pantas dengan keagungannya dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah dekatkan kita dengan beliau, pertemukan kita dengan beliau sejak di dunia, terlebih nanti di akhirat nanti didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Syukur jazakumullah para admin. Takzim anak kepada para satis, para habaib dan syarifah yang ada di sini, sekiranya ada di grup ini. Ikhwan akhwat tanpa terkecuali yang ana cintai dan sayangi karena Allah. Kita mulai kajian masih di Muqaddimah Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ba'du. Jadi kemarin sampai di Muqaddimah beliau, di alhamdulillah seterusnya, kemudian wa ba'du kata beliau al-musannif, hadza kitab. Ini kitab. Dalam hal apa? Fi ghayatil ikhtisar wa tahzib. Nah, jadi ada kitab sebelumnya namanya Ghayatul Ikhtisar wa Tahzib yang beliau sarahkan atau yang kita kenal dengan Matnul Ghayah wa Takrib atau Matan Abi Suja. Nah, itu yang beliau sarahkan. Jadi kitab ini ada dua namanya, Fathul Qorib atau di pasti namanya bentar alaku Fil Qaulil Mukhtar, itu namanya nggih. Nah, jadi kitab nama lain kitab Fathul Qorib itu adalah Al Qaulil Mukhtar. Itu mensarahkan kitab Matan Abi Suja. Yang mana kitab ini wada'tuhu ala alal kitabil musamma at-takrib. Dan aku letakkan kitab ini di atas kitab yang dinamakan at-takrib. Nah, maksudnya aku buat kitab ini, yaitu maksudnya berlandaskan kitab yang dinamakan at-takrib, itu maksudnya. Seolah-olah beliau meletakkan kitab ini di atasnya. Dia landasan pembahasannya berdasarkan kitab at-takrib tersebut. Lian tapi abihi muhtaj, dengan harapan untuk apa? Lian tapi abihi, supaya dapat mengambil manfaat siapa? Al muhtaj, yang membutuhkan. Taja, kita ini termasuk al muhtaj, kita yang butuh. Apa yang kita butuhkan? Minal mubtadiin. Al muhtaj, orang-orang yang butuh di antara para pemula. Al muhtaj minal mubtadiin, alafu orang-orang yang butuh dari kalangan mubtadi, pemula. Kayak anak ini pemula ya, di furu syariati waddin. Apa yang kita butuhkan? Furu, cabang-cabang syariah waddin, cabang-cabang syariat dan agama. Waliyaku nawasilatan, dan dengan harapan beliau apa juga, liyaku nawasilatan, agar menjadi wasilah linajati yaumaddin, untuk kelulusanku, keselamatanku, yaumaddin, di hari akhir, hari kiamat nanti. Wanaf'an li ibadihil muslimin, dengan harapan itu akan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Innahu sami'u du'ai ibadih. Dia itu maha mendengar doa hambanya wa qaribum mujib, dan dia maha dekat lagi maha menjawab, mengijabah. Nah, waman qasadahu la yakhib, dan barang siapa yang memaksudkan dia, ini maksudnya qasadahu, siapa yang kita maksudkan, Allah yang kita tuju gitu ya. Barang siapa menujunya, memaksudkannya, menginginkannya, siapa? Allah taala, la yakhib, tidak akan rugi, tidak akan rugi kita. Nah, itu sebabnya beliau katakan sini. Kemudian beliau mengutip ayat di surah Al-Baqarah ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambamu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat. Itu firman Allah. Oke.
Nah, maka dari itulah beliau menambahkan kitab ini Fathul Qorib, pembukaan. Futuh lah ya. Kalau kita bilang pembukaan itu rada-rada tidak familiar, tapi kalau bilang futuh, itu maksudnya dibukakan jalur ilmu, dibukakan hati kita untuk masuknya, itu maksudnya untuk masuknya ilmu ke dalam hati, itu maksudnya putuh fathun, fathani putuh hal arif. Allah maftah alaina hal arif, ini Allah bukakanlah bagi kami putuhnya orang-orang arifin yang mengenal padamu. Nah, di sini fathul qorib, putuhnya yang berasal dari al-qorib. Siapa al-qorib? Allahu ta'ala. Oh, ternyata fathul qorib itu maksudnya Allahu ta'ala, sama dengan fathul wahab. Eh, putuhnya, pembukaannya gitu, yang dibukakan oleh siapa? Al-Wahhab, yang maha memberi. Nah, sini namanya Fathul Qorib. Al-Qorib ini maksudnya Allah Ta'ala. Al-Mujib. Al-Mujib itu siapa juga? Dia adalah Allahu Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah dipakai sebagai nama kitab ini. Nah, dengan harapan melalui kitab ini Allah bukakan putuh gitu. Nah, itu di inti. Dan ini masuk ke inti dari tema kita malam ini ya. Ini sekarang ini. Wa alam, kata beliau, ketahuilah wahai yang membaca kitabku, kata beliau, annahu, bahwasanya, yujadu, ditemukan, fi ba'di nushin, di sebagian salinan. Nasakh itu kopi ya, kebagian kopian. Kalau di sebagian kopian, cetakan gitu. Kalau dibilang cetak itu fisik ya, tapi kalau salinan itu ya secara umum. Salinan apa maksudnya? Salinan hazal kitab. Jadi kitab itu maksudnya apa namanya, kitab At-Takrib, maksudnya kitab Matan Abu Suja ya. Matan Abu Suja, bukan Fathul Qorib. Nah, jadi dalam versi lain, salinan versi lain dari kitab eh, Takrib tersebut ya, tiga iri khutbatihi, yang apa namanya, yang tanpa yang tanpa apa sih, khutbah, ceramahnya ya. Beliau kan di mukadimah itu berceramah biasanya, kita musonif ya, penulis kitab takrib itu berceramah. Nah, yang tanpa ceramah gitu, tasmiyatuhu tarotan. Nah, penamaan kitab tersebut tarotan, kadang-kadang, at-takrib, dinamakan at-takrib, wa tarotan goyatul ikhtisor, dan kadang-kadang dinamakan goyatul ikhtisor. Jadi namanya dua. Matan Abu Suja itu namanya dua. Udahlah, Matan Abu Suja namanya tiga jadinya. Matan Abu Suja, kemudian takrib atau goyatul ikhtisor. Palizalika, maka karena itu, sama itu bi ismaini, ku namakan dia dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satunya, Fathul Qorib Al-Mujib. Aku namakan dia Fathul Qorib Al-Mujib, putuh dari yang maha dekat dan yang maha mengijabah, menjawab. Fi Sarhi Al-Fasid Takrib, yang mana temanya itu isinya itu dalam hal mensarahkan lapas-lapas at-takrib. Nah, jadi tipenya sarah lapas. Jadi ada kata-kata di kitab takrib itu, beliau jelaskan itu. Wastani, dan nama yang kedua, nah, dia kembali ke ahaduhuma itu ya. Dan nama yang kedua, al-qaulul mukhtar. Oh, ini kayak ada yang tadi ya. Nama kedua kitab ini adalah al-qaulul mukhtar, kata-kata yang terpilih, fi sarhi ghayatil ikhtisar. Nah, dalam hal mensarahkan kitab Ghayatul Ikhtisar. Kok namanya ada dua, Ustaz? Nah, begini. Jadi ulama itu biasanya dalam membuat tafsir itu, dia mengambil kata-kata yang identik, yang mirip-mirip bunyinya begitu ya. Kalau dia takrib, oh namanya Fathul Qorib. Kalau dia Ghayatul Ikhtisar, kita sarahkan namanya Al-Qaulul Mukhtar. Gitu ya, sama dengan kitab Bukhari. Nah, apa namanya? Sahih Al-Bukhari, kemudian diberikan syarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Fathul Bari, gitu mirip-miripnya. Nah, itu tradisi para ulama, begitulah. Oke. Kita cukupkan dulu aja ya. Nah, ini udah selesai nih, kenapa dia namakan Fathul Qorib seperti itu. Jadi maksudnya di situlah putuhnya. Nah, sebenarnya putuh itu artinya banyak ya, tapi kalau kita artikan pembukaan itu kayak pembukaan mukadimah ya, ada agak gini ya. Bukaan juga aneh, kayak kayak kesannya kayak kebidanan ya kalau buka. Jadi kita bilang putuh aja. Jadi Fathul Qorib Al-Mujib artinya putuhnya yang maha dekat dan yang maha menjawab. Jadi diharapkan kitab ini menjadi putuh bagi kita masuk kitab ilmu fikih itu ke dalam hati kita. Nih. Kemudian beliau menambahkan,
Qala Syekh Al-Imam Abu Thayyib, berkatalah Syekh Imam Abu Thayyib. Apa kata beliau? Wa yustaharu aidon, dan terkenal juga. Nah, kitab takrib atau Ghayatul Ikhtisar itu terkenal juga dengan nama apa? Bi Abi Suja, dengan nama kitab Abi Suja. Pinjam dong bro, kitabnya kitab apa? Kitab Abi Suja gitu. Yang Abi Suja yang maksudnya takrib. Namanya Bi Abi Suja, kitab Abi Suja, Sihabul Millah. Abi Suja julukan beliau penulis takrib itu ya. Beliau juga dijuluki Sihabul Millah, meteor atau bintang. Millah itu jalan agama, jadi bintangnya jalan agama. Waddin, millah itu apa ya, millah itu cenderung kepada jalan yang dititi. Nah, millata abai. Nah, apa sih namanya itu ya, al-millah dengan din itu mirip, tapi al-millah itu lebih ke jalan. Nah, gitu ya. Ahmad bin Al Husain bin Ahmad Al Asfahani gitu ya. Dan beliau berkata, sakallahu sarahu, semoga Allah mengairi, menyirami sarahu, tanahnya. Ini kata-kata majas ya. Semoga Allah menyirami tanahnya dengan sobi berrahmah, dengan tuangan rahmat waridwan. Ini bahasa agak majas ya. Jadi semoga beliau mendoakan, maksudnya dilimpahi rahmah. Dia menggunakan kata-kata semoga Allah mengairi tanahnya, menyirami tanahnya dengan tuangan rahmat dan ridwan dan keridhaan. Waskanahu a'la paradis saljina, dan Allah menempatkan tinggalnya itu, menjadikan tempat tinggalnya itu a'la paradis saljinan, setinggi-tingginya Firdaus, surga Firdaus, gitu kata beliau. Oke. Nah, luar biasa ini doanya, doa dari eh, pensarah ini, penulis Fathul Qorib kepada doa beliau kepada penulis kitab takrib. Makanya kita adab kita bagaimana? Nah, beliau saja yang mensarahkan begitu, yang menjelaskan, apalagi kita yang ngaji. Makanya kita harus memuji para ulama, mendoakan para ulama begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai, tadi kita bihaza, aku memulai kitabku ini gitu ya, dengan bismillah tersebut. Nah, wallah, dan kalimat Allah, lapas Allah di situ lafzul jalalah dalam bismillahirrahmanirrahim itu siapa dia? Nah, itu apa itu? Lafzul jalalah itu ismun, adalah nama. Nama untuk siapa? Lizat, untuk satu zat, entitas begitu ya. Yang bagaimana? Al wajibul wujud, yang wajib ada. Maksudnya gimana? Nah, kayak makhluk berbeda dengan makhluk, dia tidak wajib ada. Maksudnya bagaimana? Adanya itu bersyarat. Jadi adanya Allah itu tanpa syarat, makanya wajib ada. Tidak ada syaratnya, Allah itu ada gitu ya, tanpa sebab, tanpa syarat, tidak ada awal tanpa akhir. Nah, sedangkan kita itu, adanya kita itu karena diadakan, karena diciptakan. Kalau Allah tidak ciptakan, tidak ada kita. Jadi ada syaratnya. Tidak wajib kita ada ya, karena diadakan. Itu bedanya. Nah, wajib wujud. Warrahman, dan kata-kata Ar-Rahman itu, sifat Ar-Rahman itu ablagu minar rahim, lebih luas, lebih menyeluruh, lebih nyampe, lebih jauh jangkauannya gitu ya, minar rahim, daripada rahim. Nah, kenapa? Karena Ar-Rahman tersebut kita udah pahami dari penjelasan para asatis, para ulama kita, para masyayikh kita. Ar-Rahman itu seluruh seluruh makhluk, seluruh makhluk yang dia ciptakan. Nah, termasuk di bumi, orang-orang yang tidak beriman juga masuk dalam kasih sayang Allah, itu makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini nanti khusus kepada orang-orang beriman, bentuknya nanti kasih sayang dan surga tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, apa ini? Kata beliau, dia adalah as-sana, pujian. Pujian bagi siapa? Allah, atas Allah, bagi Allah Ta'ala. Nah, bil jamil, dengan indah. Ala jihatit ta'zim. Nah, dari aspek dengan tujuan gitu ya, ala jihatit ta'zim, dari sudut pandang perspektif memuliakan, pemuliaan, pengagungan Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah ini itu pujian yang indah untuk mengagungkan Allah Ta'ala begitu nggih. Rabb, apa itu Rabb? Ay Malik. Malik itu artinya raja, pemilik, penguasa begitu. Rabbil alamin. Al alamin ini apa? Bi fathil lam. Jadi beliau di sini menjelaskan bukan alimin tapi alamin. Lamnya itu baris atas. Kalau alim artinya yang mengetahui sesuatu atau seseorang yang mengetahui. Tapi kalau alam, apa itu alam? Alam sudah ya bahasa kita ya. Wa huwa kama qala Ibnu Malik. Apa sih arti alam ini? Menurut
Ibnu Malik, kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh kama qala Ibnu Malik, yang dikatakan oleh Ibnu Malik penulis Alfiyah, ya. Ibnu Malik, ismun, dia adalah ismu jam'in, isim jamak. Nah, jadi alam itu walaupun tidak ada ya dan nunnya, alam itu memang isim jamak. Dia memang dari awal katanya itu memang dia banyak, sama dengan nisa. Itu isim bukan berasal dari mar'atun, mar'atani bunda nisa, tapi memang nisa itu kata yang berdiri sendiri dan memang artinya banyak begitu ya, nisa atau niswatun. Nah, gitu ya. Ismu jam'in khosun. Nah, jamaknya itu, banyaknya itu menunjukkan sesuatu yang banyak, itu khos, yang khusus untuk apa? Bima yakilu, untuk yang berakal. Oh, jadi alam itu maksudnya yang berakal, malaikat, jin, terus iblis juga termasuk, setan-setan itu termasuk alam ya. Bagian dari manusia itu yang berakal. Jadi kerajaan orang-orang berakal, sesuatu yang berakal. La jam'un, tidak keseluruhannya, enggak semuanya. Jadi batu dan lain itu tidak masuk ke alam. Oh, jadi salah ya, berarti Tuhan seluruh alam. Nah, makanya disebut alamin. Kenapa alamin? Karena banyak alam. Malaikat, alam manusia, itu maksudnya ya. Nah, wa mufraduhu alamun bi fathil lam. Dan apa namanya? Mufradnya, tunggalnya gitu ya. Tunggalnya di kata alamin itu apa? Alamun, adalah alamun fathil lam, dengan membaris ataskan lam. Di annahu ismun amun, karena sesungguhnya dia itu adalah isim, kebendaan, kata benda. Amun, yang umum, lima siwallah. Namanya alam ternyata itu adalah kata benda yang umum untuk menunjukkan, untuk menyebutkan lima siwallah, yang selain Allah. Jadi kalau kita sebut alam, apa itu alam? Yaitu selain Allah. Artinya apa? Allah itu tidak berada di alam tersebut, tidak, bukan bagian dari alam, tapi Allah menciptakan alam. Tidak mungkin Allah bergantung, hidupnya Allah, keberadaan Allah itu bergantung pada apa yang dia ciptakan. Nah, makanya qiyamuhu binafsih, Allah itu independen, berdiri sendiri. Nah, Allah lah penyebab ada, bukan ada. Allah tempat bergantung, bukan dia yang bergantung, gitu ya. Makanya qiyamuhu binafsih, Allah itu independen, berdiri sendiri. Nah, Allah lah penyebab ada, bukan ada. Allah tempat bergantung, bukan dia yang bergantung, gitu ya. Nah, kemudian wal jam'u, dan kata jamak tersebut, kata banyak tersebut, khosun, khusus, bima yaqilu, untuk yang berakal. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi wa huwa bil hamzati wa tarkihi. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Sebentar dulu, mana maksudnya di hamzah wa tarkihi? Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Wa bil hamzati wa tarki insanun, adalah manusia, wa alihi at-tahirin. Khair ikhwan akhwat, jadi kita jelaskan di sini apa sih maksud beliau di sini dengan bil hamzati wa tarki, dengan menggunakan hamzah atau meninggalkannya. An-nabiyyu, nabi ya, di sini sebenarnya di situ ada hamzah. Ini ada di apa sih namanya? Asal usul kata apa kalau etimologi, etimologi, dalam ilmu etimologi bahasa Arab itu, nabi itu bisa dibaca an-nabiyu atau an-nabiyyu. Biasanya kata yang bilang an-nabi, ya nabi Allah gitu, kata orang-orang Badui biasanya yang bilang seperti, yang bilang seperti itu. Nah, kayak Kalam Gus Bah pernah menjelaskan itu, ya nabi Allah, itu kata-kata orang-orang Arab pinggiran biasanya menyebut seperti itu. Tapi dalam Arab modern di kota-kota begitu tidak seperti itu. Ya, tapi ya nabi Allah, tidak bilang ya nabi Allah. Itu maksudnya siapa itu nabi? Insanun, adalah manusia. Manusia, beliau bilang manusia gitu ya. Wa alihi wa tahirin wa sahabati ajmain. Nah, beliau menjelaskan itu tentang sedikit uang ya, insanun, selesai. Akhirnya begitu, memang beliau seperti itu menjelaskannya. Dan salawat serta salam wa alihi at-tahiri, dan keluarga beliau yang suci, yang suci-suci, wa sahabati ajmain, dan sahabat-sahabat beliau ajmain keseluruhannya. Baik, panjang jadinya kalau terusin, kita cukupkan dulu sampai sini. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah. Baik, kita tutup dengan doa. Al-Maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kami futuhnya yang kau berikan kepada para arifin nabika, orang-orang yang mengenalmu.
Wa faqihna fid din, dan pahamkan kami dalam agama. Allahumma iftah alaina fathal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahil kull asir, bijahil basyirin nazir. Allahumma fahimna al-masyari'ati wa tariqata al-haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.